Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemuji, perkenalkan nama saya Ati Triwana Lestari. Ini adalah kartu ujian saya. Tempat saya mengajar adalah di SD Negeri 2 Per 11 Pasar Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas 5 SD, mengambil tema 3, subtema 4, karyaku prestasiku. Video ini saya ambil guna untuk memenuhi syarat uji kompetensi kinerja saya. Jadi mohon kritikan serta saran dari Bapak Ibu dosen pemuji untuk perbaikan proses pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya ya nak ya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasanya kita awali dengan membaca. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa. Coba ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa terlebih. Siap, Kak. Hormat pada ibu guru kita. Hormat, Kak. Tegak, Kak. Membaca doa, kasih stiker bintangnya. Terima kasih. Siapa lagi yang mau stiker bintang? Mau? Ya, hari ini kita akan belajar seperti biasa. Bagi anak ibu yang aktif nantinya yang bisa menjawab pertanyaan, ibu kasih stiker bintang. Kumpulkan stiker bintang sebanyak-banyaknya. Ketika proses pembelajaran nanti akan dapat hadiah dari ibu. Ya, baik. Ibu sekarang mau tanya, kita sudah baca doa, kemudian juga ibu sudah mengecek anak-anak ibu semuanya masih semangat. Ada nggak anak dari anak-anak ibu semuanya yang temannya tidak hadir hari ini? Ada. Siapa nak? Saya. Bagaimana kabarnya? Apakah sakit atau bagaimana? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan sama-sama, semoga teman kita lekas sembuh. Semoga besok bisa hadir kembali ke sekolah mengikuti pelajaran bersama kita lagi ya nak ya. Baik, hari ini kita akan belajar banyak hal. Hari ini kita akan berkarya, berkreasi ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, setelah baca doa, kita akan awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak ibu berdiri dulu, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dengan teman-teman. Ya. Indonesia tanah airku, tanah saudaraku. Coba. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
SN Solo Song besok daftar ya. Nah, daftar besok. Baik, kita akan lihat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan lihat dulu apakah anak-anak Ibu semuanya masih ingat pembelajaran sebelumnya? Sebelumnya kita sudah belajar tentang nama-nama organ pencernaan pada manusia. Kita sudah belajar tentang poster, membuat poster, iklan, ya nak ya. Nah, hari ini kita akan mengulasnya kembali dalam bentuk sebuah proyek. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya. Nah, bagi yang bisa menjawabnya, silakan angkat tangan. Dan bagi yang betul menjawabnya, nanti Ibu kasih apa? Stiker bintangnya. Ya, siap ya? Yang pertama Ibu mau tanya dulu. Nih, kira-kira di mana saja kita bisa melihat sebuah iklan? Yang tertib. Coba, di mana kita bisa lihat iklan? Di televisi. Bagus. Di mana lagi? Di jalan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa yang masih ingat apa-apa saja jenis iklan? Ada iklan apa saja? Opti. Iklan niaga. Bagus. Untuk mempromosikan, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini. Oke, ada lagi jenis iklan yang lain? Iklan layanan masyarakat. Apa lagi? Iklan sampo itu termasuk iklan apa? Iya, iklan niaga tadi ya. Tepuk hebat, prok saya hebat, prok semua hebat. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan keberapa lagi? Pertanyaan keempat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa gunanya seseorang memasang iklan? Gunanya untuk apa? Untuk menyebarkan berita. Bagus. Untuk menjual barang produknya. Untuk mempromosikan sesuatu. Kemudian sekarang kita beralih lagi. Nah, karena hari ini kita akan membuat poster tentang pencernaan makanan, kita akan mengulang materi tentang pencernaan makanan. Siapa yang masih ingat nama-nama organ pencernaan? Semuanya ya. Siapa yang bisa ke depan? Ibu lihat dulu. Siapa yang paling inilah. Siapa namanya saya? Ke depan, Sat. Ke depan sini. Nama-nama organ pencernaan di sini. Ke depan. Boleh percaya dirinya timbul. Ada ketemu. Nama-nama organ pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari mana? 1, 2, yang ketiga apa? Lambung. Yang keempat? Yang kelima? Nah, tujuan yang pertama, nanti melalui kerja kelompok kalian akan mampu merancang iklan media cetak tentang organ dan fungsi pencernaan. Kalian akan membuat sebuah poster, ya. Kemudian yang kedua, kita nanti akan bermain peran menjadi organ-organ pencernaan. Nanti kalian diharapkan dapat memainkan peran sebagai travel agent untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam iklan tersebut. Yang ketiga, nanti dalam kerja kelompok, kalian juga diharapkan dapat mendesain gambar organ-organ pencernaan beserta fungsinya. Dan yang terakhir, nanti melalui praktek simulasi ke depan kelas, masing-masing kelompok nanti akan memainkan perannya sebagai organ pencernaan. Jadi hari ini kita belajar sambil bermain, ya. Kemudian apa sih manfaat kita belajar? Nah, kalau punya tujuan harus punya manfaatnya. Yang pertama apa ya?
Nanti Ibu harapkan setelah kalian belajar, nanti kalian akan mampu membuat berbagai contoh iklan. Ya, kemudian setelah belajar, kalian juga diharapkan mampu menguraikan proses apa? Proses sistem pencernaan mulai dari mulut sampai ke pembuangan. Ya, tepuk semangat. Ya, oke. Sekarang kita tonton sebuah video. Kalian perhatikan ya. Kita perhatikan videonya. Hey kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku, usus besar. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas.
Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hei, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan kepada temanmu. Berikut beberapa video keren yang pasti kamu akan suka. Klik di kiri atau kanan layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Oke, itu dia tadi ya. Jadi perjalanan siapa tadi? Perjalanan si anggur dari mulut sampai relus. Iya, itu perjalanan. Nah, tugas kalian hari ini adalah menjadi si anggur. Kalian akan menceritakan nanti ke depan kelas bagaimana cara anggur tadi bercerita. Nah, lebih kurang seperti itu nanti kalian akan bercerita ke depan kelas. Kita lihat. Nah, ini dia. Setelah kita melihat video dari perjalanan anggur tadi, ini dia. Siapa yang bisa menyebutkan urutan perjalanan makanan melalui organ sistem? Tadi dimulai dari apa, berakhir dari apa tadi? Siapa yang tahu? Coba, dari video tadi si anggur itu melewati apa ya? Apa saja yang dilewatinya? Prosesnya seperti apa? Siapa yang bisa? Coba lihat dulu. Siapa? Nah, coba. Dari mana tadi anggurnya? Dari mulut. Lambung. Iya, ya. Siapa yang bisa menceritakan kembali ke depan kelas perjalanan anggur tadi? Nah, dengan bahasa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar lewat apa? Lewat kotoran. Iya, lewat anus. Ya. Terima kasih Aurel. Kalian sudah duduk berkelompok? Sudah ya. Nah, kalian sudah dibagikan per kelompok yang berbeda, yang berdiferensiasi. Sekarang topik kita hari ini apa? Menjadi travel agent. Travel agent itu apa sih? Ada yang tahu bahasa kerennya? Itu dia. Biasanya itu tur-tur ya. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, pada travel agent yang menyediakan
tiketnya, busnya, pesawatnya, perjalanan kita. Nah, hari ini kalian akan menjadi travel agen bagi sistem pencernaan makanan. Nanti kalian akan memandu, kita akan masuk berwisata ke dalam tubuh kita. Nah, kita akan masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi apa? Organ pencernaan yang pertama jadi apa? Mulut. Iya. Kalian nanti akan ditugaskan membuat iklan organ sistem pencernaan. Kemudian mengisi LKPD. Nah, nanti akan ibu bagikan kertasnya per kelompok. LKPD-nya di sini. Di sini ada petunjuknya ya. Di sini nanti kalian tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, misalnya kelompok 1. Kemudian tuliskan nama anggota kelompok. Setelah itu kalian baca apa yang diharapkan. Nah, ini yang diharapkan. Kemudian ada juga materinya di sini. Kalian baca dulu. Nah, ini dia ya materinya. Ada tentang poster dan contoh poster. Kalian akan membuat poster seperti ini nanti. Ada judulnya, ada informasinya, dan ada gambar. Ada gambar. Buat semenarik mungkin. Buat semenarik mungkin. Kemudian, nah ini tugas kalian. Kalian akan mengidentifikasi organ-organ pencernaan dan fungsinya. Di sini ada materinya juga. Baru nanti kalian membuat. Ini ada langkah-langkah kegiatannya apa saja yang perlu kalian kerjakan. Perhatikan dulu ke depan. Setelah mengisi LKPD nanti, setelah selesai di sini ada kesimpulannya. Di sini ada kesimpulan. Kalian isi kotak-kotak kosong dengan nama-nama organ pencernaan. Alur sistem pencernaan manusia mulai dari Oke, kemudian buat kesimpulan pentingnya menjaga organ pencernaan. Kenapa kita harus menjaga organ pencernaan? Tulis di sini nanti. Ya, paham? Paham. Oke, kita lanjut. Waktu mengerjakan tugas maksimal 30 menit, ya. Kemudian nanti kalian mensimulasikan tugas ke depan kelas dengan berperan sebagai travel apa tadi? Agent, ya. Kemudian nanti di kelompoknya masing-masing bagi tugas. Siapa yang jadi mulut? Siapa yang jadi kerongkongan, siapa yang jadi narator. Nanti aspek yang dinilai ini yang akan itu nilai. Nilai sikap kalian itu nilai, kemudian keterampilan kalian dalam bekerja kelompok, kemudian individu masing-masing nanti juga ibu. Ya, ini dia prosedur proyeknya. Nih, yang pertama kalian akan berperan sebagai travel agent yang akan menjelaskan perjalanan yang ditempuh oleh makanan dari mulut sampai saluran pembuangan. Kerjanya yang tadi, ya. Ini kelompok 1, ya. Silakan langsung bagi tugasnya. Enggak. Boleh tulis di dalam kertasnya apa yang akan dilakukan. Itu apa? Ya. Apa tadi unsur poster? Ada judul. Kemudian ada informasi. Nah, silakan Kian. Bagus. Kalau ada yang ragu, boleh bertanya. Ya. Tahu kan? Ingat kan cara mempresentasikannya? Nanti tampilkan ke depan. Ingat, satu kata kuncinya. Suaranya harus keras suara. Kencangkan volume suaranya ketika membacakan dan bercerita. Nah. Ya, baru yang itu dibaca. Terakhirnya, kesimpulannya. Ya, memperkenalkan dirinya tugas narator. Kalian nanti memperkenalkan dirinya cuma kayak gini aja. Hai guys, hai bro. Saya adalah mulut. Tugas
pintar semua sekarang Nena. Iya, Bu. Sering kan TikTok sendiri kan? Nah, tuh bisa. Anggap aja bikin konten TikTok gitu kan? Oke, baik kita mulai. Oke, dah siap? Baik, sudah siap semua kelompoknya? Sudah. Apa namanya posternya sudah siap? Sudah siap dengan tugasnya masing-masing? Baik, sekarang waktunya kita presentasi ke depan kelas. Kita akan mensimulasikan, ya. Coba perhatikan. Kita akan memperagakan. Suara ibu kedengaran? Kedengaran suara ibu? Oke, coba semuanya dulu. Duduk siap. Oke, ibu kondisikan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke. Nah, sudah presentasi ya, perhatikan di depan. Baik, karena sudah selesai semuanya, sudah selesai dengan tugas posternya masing-masing, waktunya kita presentasi. Nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan bercerita perjalanannya, menunjukkan caranya, sistem pencernaan makanan, mulai dari sampai ke halus. Nah, nanti ceritakan dengan sebaik mungkin, perankan tugasnya sebagus mungkin ke depan. Siap? Oke. Ya, silakan kelompok 1. Ya, baca assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Atik berada di kelompok. Terus? Saya sebagai narator akan menjelaskan tentang organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan terdiri dari 5, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, sekarang mari kita melihat proses pencernaan pada mulut. Mulut maju. Hai, saya mulut. Fungsi saya Ya, lanjut. untuk mengunyah makanan dengan bantuan gigi dan lidah. Oke, bagus. Sesudah proses pencernaan pada mulut, mari kita lihat proses pencernaan pada kerongkongan. Kerongkongan maju. Ya. Kerongkongan fungsi aku adalah untuk meramas dan mendorong makanan sampai ke lambung. Oke. Mari kita lihat proses pencernaan pada lambung. Oke, lambung maju. Baik, saya lambung. Saya menyimpan makanan lalu mendorongnya. Lalu, sudah akan melihat proses pencernaan pada usus halus. Hai, saya usus halus. Fungsi saya untuk menyerapkan sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir, kita akan melihat proses pencernaan pada usus besar. Halo, saya usus besar. Fungsi saya untuk menyerap air, garam-garam, dan mineral pada tempatnya. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak? Kalau tidak ada, baca kesimpulannya. Kesimpulannya dibaca. Kesimpulan 1. Alur sistem pencernaan manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Kesimpulan 2. Pentingnya menjaga organ pencernaan. Kenapa kita harus menjaga organ pencernaan? Agar kita terhindar dari penyakit dan virus-virus yang jahat. Bagaimana cara menjaga organ pencernaan? Caranya, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, minimal 8 gelas, dan menjaga makanan yang kita makan. Apakah makanan tersebut aman untuk dikonsumsi? Oke, tepuk jempol. 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 Bagus. Oke, silakan duduk kembali. Kita lanjut. Ayo kita refleksi tugas proyek kita tadi. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas proyeknya per kelompok. Apa yang kalian buat?
Apa tadi? Poster. Nah, Ibu mau bertanya kepada semuanya. Apa yang kalian alami selama pengerjaan proyek? Kesulitan apa? Coba. Oke, menghafal fungsinya. Yang lain ada? Membuat tulisan yang besar. Oke, membuat hiasan untuk posternya. Ada lagi? Azam? Oh, kepercayaan diri maju ke depan. Ya, apa lagi? Baca rohnya tadi Aurel. Aurel kan tadi susah tadi membuat atau menghias. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan berpikir. Dengan berpikir dan berimajinasi. Okti, gimana tadi solusi mencarinya supaya hafal tadi? Harus percaya diri dan mengulang-ulang. Azam, gimana cari solusinya tadi Azam? Oh, percaya diri dan semangat. Gimana tadi cari solusinya, gimana caranya? Cara mengatasinya? Mencari kata-kata yang menarik tadi? Gimana caranya supaya tadi dapat kata-kata yang menarik sebagai narator? Oke, mengingat dan berkreasi. Ya, nah sekarang kita lanjutkan. Ya, kita sudah merefleksi tugasnya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Yang pertama, organ pencernaan ada berapa? Ada 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Bagaimana cara kita menjaganya? Dengan banyak makan makanan yang bergizi dan minum air putih. Oke, itu caranya ya. Sekarang Ibu akan merefleksi dan mengevaluasi masing-masing individu kalian dengan kuis. Sekarang waktunya kita kuis. Silakan keluarkan HP-nya. Soalnya ada 5. Silakan anak-anak Ibu baca dengan teliti ya. Siap? Siap. Oke, yang teliti bacanya. 1, 2, 3, mulai. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Baca. Ya. Kalian. Nah, udah banyak yang dapat 100 ya. Yang juara 1-nya Aurelia Nadia, juara 2 Afika, 3 Najla, keempat Okti, 5 Ikrar sama Naura. Ya, poinnya sama ya. Tepuk jempol. Oke, kita lanjut simpan HP-nya. Silakan simpan HP-nya. Baik. Sudah disimpan? Kita refleksi sedikit dulu. Nah, sebelum kita menutup pelajaran. Sudah siap semua? Sudah. Baik, kita tadi sudah kuis ya. Kita sudah melakukan pembelajaran. Kita refleksi sejenak. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Coba kita lihat. Hari ini hal apa saja yang sudah kita pelajari? Coba, Aurel. Tentang kuis iklan dan pencernaan organ pada tubuh manusia. Oke, tentang iklan dan pencernaan pada tubuh manusia. Ada yang bisa menambahkan? Okti. Mengenal banyak pencernaan.
mengenal organ-organ, banyak organ-organ pencernaan. Yang lainnya, apalagi yang kita pelajari hari ini? Adakah hal baru yang kita pelajari? Ya. Mencoba untuk presentasi. Oke, bagus. Mencoba untuk presentasi. Apalagi? Kuis. Kuis. Iya, menggunakan aplikasi kuis ya. Yang biasanya kita nulisnya di buku latihan, sekarang pakai aplikasi. Ya. Kemudian, apakah dari tadi itu dari awal sampai penutup yang kita lakukan sekarang ada materi yang belum anak ibu mengerti? Sudah paham semuanya? Sudah. Apa yang seru? Apa tadi ya? Apa yang seru? Menggunakan aplikasi game. Apa lagi? Ibu. Ah, Bermain. bermain. Peran. Apa lagi? Berkuis. Kuis. Ya, ada lagi. Bermain sambil belajar. Ya, lebih seru bermain sambil belajar atau belajar aja? Bermain sambil belajar. Lebih cepat paham belajarnya ketika gurunya menjelaskan aja atau sambil mengerjakan tugas sendiri dan menemukan sendiri? Menemukan sendiri. Iya, lebih ingat ya. Oke, lanjut. Kemudian apa saja nilai yang bisa kita petik pada pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Kita harus menjaga kesehatan pada organ tubuh. Oke, bagus. Kita harus menjaga kesehatan terutama organ tubuh kita. Apa lagi yang kita pelajari? Oke. Kita harus percaya diri. Nah, apa lagi? Ada yang mau tambah? Itu pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan semuanya senang. Apakah seru? Seru. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 4 lagi ya. Nanti mudah-mudahan kita juga bisa diberi kesehatan, kita diberi semangat yang lebih tinggi lagi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Karena besok kita akan meet semester atau ujian PTS. Kalau PTS kita sambung dengan apa lagi? Tema 4. Sebelum kita menutup pelajaran seperti biasanya, silakan ketua kelas pimpin doa sesudah belajar. Siap, gerak. Hormat pada ibu guru kita. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa dimulai. Sikap berdoanya mana? Oke, terima kasih. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.